Ya, ini adalah video lanjutan di mana video tentang masalah yang melibatkan matriks. Kalau yang soal nomor 1 di video saya sebelumnya itu bicara masalah yang melibatkan matriks pada ordo 2x2, yang ini dalam bentuk ordo 3x3 nantinya. Nah, jadi di sini diberikan soal cerita. Nah, lalu nanti soal cerita ini kalau misalkan kita buat tabelnya jadilah seperti ini ya, supaya memudahkan aja ya. Jadi ini tabel ini semacam ringkasan dari soal cerita yang begitu panjang. Nah, di sini ada Amir, Budi, Chandra. Tapi di soalnya kan ada Amir, Budi, Chandra, dan Dito. Nah, Dito ini nanti dia mau beli 1 buku, 1 pensil, dan 1 spidol. Nah, kita mau bantu Dito, berapa sih harga 1 buku, 1 pensil, dan 1 spidolnya. Nah, sehingga nanti Dito bisa tahu tuh berapa uang yang harus dia keluarkan. Nah, dari tabel ini ya, kita misalkan sama seperti di soal yang soal nomor 1 di video yang sebelumnya ya. Kita misalkan buku tulis X, pensil variabel Y, dan spidol itu adalah variabel Z, seperti itu. Nah, nanti sehingga nanti kalau misalnya ini kita buat dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel ya, maka nanti bentuknya jadi seperti ini. Jadi 3x plus 2y plus 4z sama dengan 30.000. Lalu yang ini juga sama, tinggal dikasih x, kasih y, dikasih z. Ini 5x plus 3y plus z sama dengan 37.000. Nah, ini jadi sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, cara mencarinya juga sama sebenarnya seperti yang ordo 2x2 di contoh soal yang sebelumnya ya, contoh soal yang pertama. Cara mencarinya kita bisa menggunakan 2 metode. Metode yang pertama kita bisa menggunakan metode inverse, lalu yang metode yang kedua kita bisa menggunakan metode determinan. Nah, yang pertama saya mau jelaskan cara yang metode inverse. Ini saya bagi 2 dulu ya. Nah, seperti itu. Ini kita menggunakan cara yang pertama. Cara 1, metode inverse. Karena metode inverse berarti kita harus cari inverse-nya. Kira-kira begitu. Nah, dari bentuk ini, dari bentuk sistem pertidaksamaan linearnya, kita konversilah dalam bentuk matriks. Nanti jadi bentuknya seperti ini. Jadi 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5, 3, 1. Jangan lupa dikali variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Sama dengan harganya. 30.000, 19.000, lalu 37.000. Seperti ini ya. Nah, ini kan sama seperti bentuk persamaan AX sama dengan B ya. Ini sebagai A-nya, ini sebagai X-nya, ini sebagai B-nya. Dimana X-nya kita mau cari, yaitu X, Y, Z-nya. Nah, kalau kita mau cari X, Y, Z-nya bentuk AX sama dengan B, berarti kan X, atau saya langsung tulis di sini, berarti X, Y, Z, ini kan sebagai X ya. Kalau dalam bentuk persamaan AX plus B, AX sama dengan B. Berarti ini kita inverse, kita cari inverse-nya. 3, 2, 4, 2, 1, 3, ini 5, 3, 1. Ini kita cari dulu inverse-nya, baru nanti kita kalikan dengan harganya. Atau sebagai B-nya nih. 30.000, 19.000, dan 37.000. Nah, ini kita cari dulu inverse-nya. Nah, di video saya ya, saya sudah jelaskan bagaimana cara mencari inverse matriks di ordo 3x3. Nah, nanti ini kalau misalnya dicari inverse-nya jadinya seperti ini nanti. Kan X, Y, Z. Kan cari inverse-nya berarti adjoin matriks ini kita bagi dengan determinannya. Berarti kan kita perlu mencari determinan dan adjoinnya. Nah, nanti determinannya itu dapatnya adalah 1/6. Nanti boleh dicari ya sendiri ya. Kalau mau pakai cara itu
kalau lupa boleh lihat video saya yang sebelum-sebelumnya tentang cara mencari determinan atau cara mencari inverse matriks di ordo 3x3. Nah ini nanti matriksnya jadilah adjoinnya ya. Adjoinnya itu min 8, 10, ini 2, lalu ini 13, ini min 17, ini min 1, 1, 1, min 1. Dikali dengan 30.000, 19.000, dan 37.000. Nah ini tinggal kita kaliin ya. Kita kalikan kedua matriks ini. Berarti kan baris dikali dengan kolom ya. Baris pertama, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Baris ketiga, kolom pertama. Seperti itu cara mencarinya nanti. Nah ini karena saya nggak muat, saya buat di lembar selanjutnya. Ini jadi saya tuliskan kembali X, Y, Z-nya ya. Ini X, Y, Z. Nah ini kan berarti nanti min 8 dikali 30.000 ditambah 10 dikali 19.000 ditambah 2 dikali 37.000. Untuk yang baris keduanya nanti ada 13 dikali 30.000 ditambah min 17 dikali 19.000 ditambah min 1 dikali dengan 37.000. Lalu yang baris ketiga itu nanti 1 dikali dengan 30.000 ditambah 1 dikali 19.000 ditambah min 1 dikali 37.000. Nah kayak gini. Nah nanti nih kalau misalnya dihitung ya, hasilnya, oh ya jangan lupa dikali 1/6 ya. Saya lupa tadi tuh 1 per determinannya, saya tulis di belakang aja. Nah ini nanti kalau misalnya dihitung hasilnya jadi 1/6 dikali dengan 24.000 untuk baris pertama. Untuk baris keduanya itu 30.000. Untuk baris ketiganya itu 12.000. Nanti dapatlah X, Y, Z. Ini kalau langsung dibagi atau dikali 1/6 ya, 24 dikali 1/6 itu kan 4.000 ya. 4.000 ininya jadi 5.000, yang ini jadi 2.000. Nah jadi kita bisa dapat kesimpulan. Kesimpulannya saya bikin di sini aja ya. Kesimpulannya itu jadi harga satu buku tulis, satu pensil, satu spidol itu masing-masing adalah 4.000 karena tadi X untuk buku tulis, pensilnya berarti 5.000 karena pensil untuk Y tadi ya, Y untuk pensil, dan Z-nya 2.000 itu untuk spidol. Nah karena pertanyaannya berapa yang harus dibayar Dodi? Yang harus dibayar Dodi kan gitu kira-kira ya bahasanya. Harus dibayar Dodi lagi. Dito bukan Dodi. Dito itu sama dengan ini dijumlah aja kan. Karena kan dia mau beli satu-satu. Berarti 9 tambah 2 11.000 rupiah. Nah jadi seperti itu cara kita mencari nilai X, Y, Z atau mencari solusi dari permasalahan yang melibatkan matriks ya dalam sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode inverse. Nah saya lanjut ke cara yang kedua ketika kita menggunakan cara atau metode determinan. Ini saya singkirin dulu. Jadi saya tulis di sini metode determinan ya.
dengan menggunakan metode determinan. Cara 2. Nah, ini dia. Sebenarnya hampir sama caranya ya. Hampir sama seperti di ordo yang 2x2 atau sistem persamaan linear 2 variabel. Yang pertama sekali kita harus cari determinan dari yang tidak punya variabel. Nah, di sini saya tuliskan kembali ya si sistem persamaan linearnya, itu 3x plus 2y plus 2y plus 4z itu sama dengan 30.000. Lalu 2x plus y plus 3z itu sama dengan 19.000. Lalu 5x plus 3y plus z itu sama dengan 37.000. Nah, yang pertama sekali kita harus cari dulu determinan dari yang tidak punya variabel. Dari semua variabel, sorry. Ya, yang pertama kita cari determinan dari semua variabel. Jadi kita tuliskan aja nih ya, yang ada variabelnya berarti 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5, 3, 1. Nah, ini kalau misalnya nanti kita mau cari determinannya karena bentuknya ordo 3x3, maka kita bisa menggunakan cara Sarus ya. Kita tambahkan 2 kolom pertama. 3, 2, 5, 2, 1, 3. Nanti silakan dihitung ya. Nanti hasilnya itu adalah 6 ya. Nanti hasilnya adalah 6. Nanti tinggal dihitung sendiri. Saya udah pernah jelaskan dengan cara Sarus. Kalau lupa boleh lihat video saya yang sebelumnya tentang cara mencari determinan di ordo 3x3 dengan cara Sarus. Seperti itu. Nah, lalu D-nya sudah, kita cari determinan X-nya. Sama ya seperti contoh soal yang pertama. Kalau cari determinan X-nya berarti X-nya tutup. Nah, yang tidak punya variabel atau di sini sebagai harga menggantikan si variabel X-nya yang tadi kita sudah tutup. Seperti itu ya untuk mencari DX atau determinan X. Nah, sehingga karena X-nya ada di depan di sini ya, ada di sini, sehingga 30.000, 19.000, 37.000 menggantikan di sini posisinya. Berarti sini 30.000, 19.000 dan 37.000. Lalu tinggal kita tuliskan koefisien dari variabel-variabel yang lain. 2, 1, 3, 4, 3, 1. Ini kan sama ya. Jadi ordonya juga 3x3. Kita juga bisa gunakan cara Sarus. Berarti ambil 2 kolom pertama. 30.000, ini 19.000, 37.000. Lalu di sini 2, 1, 3. Nah, ini nanti hasilnya adalah saya tulis sini aja. Nanti hasil determinannya itu adalah 24.000. Nanti boleh dicari sendiri ya determinannya. Nah, lalu yang berikutnya kita ke variabel y atau kita mencari determinan dari y-nya. Sama juga berarti kita tutup variabel y-nya. Harga ini yang tidak punya variabel menggantikan si y. Berarti 3, 2, 5. Berarti Y kan di tengah ya. Di kolom kedua kita ganti sama ini. Nah, lalu koefisien Z-nya. Ini juga sama, ambil 2 kolom pertama. Nah, nanti ini kalau dihitung ya determinannya itu nanti dapatlah hasilnya adalah 30.000. X sudah, Y sudah, tinggal satu lagi yaitu Z. Variabel Z. Berarti kita cari DZ. Sama juga caranya. Tutup, tinggal ganti. Gitu ya. Jadi 3, 25, 21, 3, berarti sini 30.000, 19.000, sini 37.000. Kita kalikan atau kita tambahkan 2 kolom pertama yaitu 3,
2, 5, 2, 1, 3. Nah, nanti ini kalau dicari hasilnya dapatlah 12.000. Ini untuk DX, ini untuk DY, ini untuk DZ. Nah, lalu untuk mencari nilai X, Y, Z-nya sama ya, sama juga. Berarti untuk mencari nilai X-nya saja berarti kita bagilah determinan X-nya dengan determinan. Determinan X-nya berapa? 24.000 kan? Kita bagi dengan D-nya. D-nya berapa? 6. Dapatlah hasilnya 4.000 ya. Lalu Y-nya itu juga sama. Berarti DY per D. Jadi DY-nya 30.000. Ya 30.000 ya, benar ya. Dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 5.000. Dan Z-nya juga sama. Berarti determinan Z per D. Itu sama dengan 12.000 dibagi 6. Hasilnya adalah 2.000. Nah, sama ya hasilnya seperti yang tadi. Bahwa X-nya 4.000, Y-nya 5.000, Z-nya 2.000. Dan karena pertanyaannya ditanya berapa yang harus dibayar oleh Dito, berarti yang harus dibayar Dito adalah tinggal jumlah aja kan, 4.000 tambah 5.000 9.000 tambah 2.000 11.000. Jadi sama hasilnya. Jadi tinggal kita pilih saja, kita mau menggunakan metode inverse atau mau menggunakan metode determinan untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari soal-soal cerita yang diberikan dengan menggunakan matriks seperti itu.